Halo semua. Perkenalkan, kami dari SMKN 36 Jakarta, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nama saya Rangga Putra. Ini Syawal Taufik Hakim, ini Suratwati dari IDEA, dan satu lagi yang diundang adalah Olivia Derisa. Di sini kami akan membahas mengenai konfigurasi rutin pada perangkat jaringan komputer menggunakan Seamless Cisco Packet Tracer. Materi yang akan kami bahas yaitu pengenalan jaringan komputer dan konfigurasi dasar router dan switch. Yang kedua ada VLAN dan konfigurasi VLAN. Yang ketiga ada konfigurasi static routing dan dynamic routing. Mari kita simak materi yang pertama. Halo semua, saya Olivia Derisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Manfaat jaringan komputer yaitu memudahkan sharing files, berbagi pakai sumber daya atau resource sharing, reliabilitas tinggi atau high reliability, menghemat biaya, mempercepat arus informasi, dan juga memudahkan komunikasi antar pengguna atau divisi. Tipe jaringan komputer yaitu pertama, Personal Area Network atau PAN, merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain termasuk juga telepon. Fungsi dari PAN sendiri untuk menghubungkan antar perangkat komputer yang satu dengan yang lain dan juga sebagai media komunikasi. Contoh dari PAN yaitu penggunaan Wi-Fi dan Bluetooth dan juga pemakaian infrared. Yang kedua ada Local Area Network yaitu LAN, adalah jaringan komputer yang memiliki cangkupan wilayah kecil seperti kampus, sekolah, gedung, dan lain-lain. Fungsi dari LAN yaitu mempercepat arus informasi, memudahkan user, mendukung kinerja dan implementasi. Contoh LAN yaitu Internet, sharing data, telepon, dan lain-lain. Metropolitan Area Network atau MAN adalah sebuah jaringan di dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, dan lain-lain. Fungsi MAN yaitu untuk membuat komunikasi bisa semakin efisien, menunjang data teks serta suara. Contoh dari MAN yaitu jaringan bank, jaringan internet antar gedung, dan juga perkantoran. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area sangat besar seperti wilayah, kota, dan negara. Fungsi WAN yaitu menghubungkan LAN dan MAN, mempercepat proses berbagi data dan juga mempercepat dan mempermudah arus komunikasi. Contoh WAN yaitu internet dan perusahaan internasional. Topologi jaringan komputer pertama ada topologi bus yaitu topologi yang punya kabel yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dan kelebihannya jika melakukan pengembangan maka workstation lain tidak akan terganggu. Kekurangannya jika kabel mengalami kerusakan atau putus maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Topologi ring atau cincin yaitu semua perangkat yang telah terhubung menyerupai cincin dan berpola lingkaran. Kelebihannya tidak akan terjadi collision. Kekurangannya jika salah satu node mengalami permasalahan maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi star atau bintang memiliki jalur yang terhubung melalui server atau hub. Kelebihannya, satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semuanya mengalami hal yang sama. Kekurangannya membutuhkan biaya yang lebih besar. Topologi tree merupakan gabungan topologi star dan bus. Kelebihan dan kekurangannya sama seperti topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan ini mendukung ada perluasan jaringan yang lebih baik. Topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Kelebihannya, komunikasi antar komputer lebih cepat, keamanan lebih terjamin, tapi kekurangannya memerlukan biaya yang lebih besar. Jaringan WLAN, Wireless Local Area Network, adalah suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Kelebihan WLAN yaitu mobilitas tinggi, mudah, dan kecepatan instalasi sangat fleksibel, dan lain-lain. Kekurangan WLAN, biaya peralatan yang mahal, delay yang besar, dan kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengenalan jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syawal Taufik Hakim dari SMKN 36 Jakarta. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengkonfigurasi hostname, membuat password di router, dan membuat banner MOTD. Nah, di sini saya menggunakan satu router dan satu laptop. Langsung saja kita sambungkan. Nah, setelah sudah disambungkan, kita masuk ke router. Kita ke CLI, ketik no, kita start, kita enable, masuk ke konfigurasi T, saya singkat menjadi konf T, enter, kita ubah namanya hostname router A.
Nah, setelah sudah seperti ini, kita membuat password dan dengan cara ketik main console on. Setelah masuk, kita ketikkan password. Nah, ini passwordnya. Setelah di sini saya mencoba untuk membuat passwordnya yaitu Cisco. Nah, setelah seperti ini kita login, baru kita exit. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi VTY 15. Nah, di sini itu maksud dari 0 sampai 15 itu bisa menggunakannya sekaligus 15. Enter, kita ketikkan password Cisco juga, baru kita login, baru kita exit. Nah, setelah itu kita mengenablein password yang tadi kita buat, yaitu dengan menggunakan enable password Cisco. Enter. Setelah itu kita service passwordnya biar langsung bisa dipakai, yaitu menggunakan cara service password encryption. Kita enter. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja kita membuat banner MOTD menggunakan banner MOTD, kasih pagar selamat datang di Twitter. Nah, di sini fungsi dari banner MOTD-nya itu sendiri adalah untuk memberikan pesan setelah pertama kali kita masuk ke retro tersebut. Nah, setelah diketikkan seperti ini, kita enter. Nah, setelah itu kita exit. Setelah itu kita end. Setelah end, kita disable. Kita enter. Nah, di sini coba kita enable. Nah, di sini terlihat ada password. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan password yang salah? Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan password yang salah. Nah, jika kita menggunakan password yang salah, nanti akan terulang kembali sampai passwordnya itu benar. Nah, Cisco. Nah, di sini sudah menggunakan password. Nah, bagaimana cara kita mengecek benar MOTD tadi yang sudah kita buat? Caranya adalah kita disable, kita exit. Nah, baru kita enter. Nah, di sini terlihat benar MOTD tadi yang sudah kita buat. Nah, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewa Octaviananda. Di sini saya akan membahas materi mengenai VLAN. Apa sih VLAN itu? VLAN atau singkatan dari Virtual Local Area Network merupakan metode membuat jaringan yang diatur secara logis satu persatu. Nah, seperti di contoh ini, VLAN itu suatu model jaringan yang dikonfigurasikan secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan. Terlihat memang seperti jaringan lokal, namun secara logikal VLAN merupakan segmen jaringan yang berbeda. Fungsi VLAN ada 3, yaitu meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Yang kedua ada mencegah terjadinya collision domain atau tabrakan domain. Yang ketiga mengurangi tingkat vulnerability atau kerentanan. Manfaat VLAN yaitu cost reduction atau pemanfaatan biaya. Yang kedua ada memperkecil traffic broadcast. Yang ketiga mempermudah manajemen jaringan. Dan yang keempat lebih aman. Kekurangan VLAN secara logik berbeda network, namun secara fisik satu network. Yang kedua, ketika ada broadcast bisa jadi terkirim ke semua. Dan yang ketiga, ketika jumlah host banyak, DHCP akan berantakan. Jenis-jenis VLAN yaitu ada default VLAN. Default VLAN merupakan VLAN yang dimana sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Nah, sebelum dikonfigurasi semua port yang ada pada switch akan tergabung ke dalam default VLAN dan dapat terhubung pada masing-masing port. Yang kedua, data VLAN, yang merupakan VLAN di mana hanya mengatur traffic data pada VLAN. Yang ketiga, ada native VLAN, merupakan VLAN yang dimana dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking atau unattached. Yang keempat, ada voice VLAN, merupakan VLAN yang mendukung VoIP
dan dikhususkan untuk komunikasi data pada VLAN. Yang kelima, ada manajemen VLAN. Merupakan VLAN yang dikonfigurasi untuk memanajemen switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaul Taufikul Hakim dari SMKN 3 akan mencoba untuk mengkonfigurasi VLAN. Di sini saya menggunakan 4 PC dan 1 switch. PC pertama kita menggunakan IP 192.168.10.1. Kita langsung saja beri IP-nya ke desktop, IP configuration, dan sini ketik IP-nya. Di sini kenapa 255.255.255.0 karena kita menggunakan /24. PC selanjutnya yaitu sama seperti tadi, ke desktop, IP configuration, dan ketik IP-nya 192.168.10.2, 192.168.10.3. Selanjutnya di PC 3 yaitu desktop, IP configuration 192.168.10.4. Nah, setelah semua PC sudah diberi IP, kita ke switch, CLI, enter, enable. Kita enable. Setelah itu biasanya pada switch itu sebelum dikonfigurasi VLAN-nya kita ada sebuah VLAN defaultnya. Cara mengeceknya show VLAN brief. Nah, di sini VLAN defaultnya VLAN 1. Anggotanya ini. Selanjutnya, cara menambahkannya itu kita masuk ke conft, terus kita bikin VLAN 100. Nah, kita beri nama lab 1. Kita exit. Setelah itu kita bikin VLAN 200. Kita beri nama lab 2. Kita exit. Nah, untuk kita cek terlebih dahulu yaitu show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat VLAN-nya VLAN 100, VLAN 200, name-nya lab 1 dan lab 2. Nah, di sini belum ada anggotanya. Untuk mengisi anggotanya itu kita masuk lagi ke conft, kita tulis int fa 0/1. Nah, saya mendapatkan fa 0/1 yaitu dari flash ethernet yang ada di sini. Kita enter, kita ketik switch port mode akses. Setelah itu kita hapus modenya, lalu kita ketikkan akses VLAN 100. Setelah itu kita keluar, kita masuk lagi ke PC 2 fa 0/2. Kita ketikkan lagi mode akses. Setelah itu kita masukkan ke anggota VLAN 100 lagi. Setelah itu kita exit, kita pergi ke fa 0/3, itu dengan cara int fa 0/3. Sini kita ketikkan seperti tadi switch port mode akses, dan sini kita ketik VLAN 200. Kita keluar, kita masuk ke int fa 0/4. Setelah itu kita masuk ke switch port mode akses dan kita masukkan ke anggota VLAN 200. Nah, kita cek show VLAN brief. Nah, sini sudah ada anggota-anggotanya VLAN 100 fa 01 sama 02 dan VLAN 200 03 dan 04. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah sudah betul atau tidak, yaitu kita kirimkan paket ke PC bawahnya. Di sini sukses dari PC 0 ke PC 1, dan coba kita PC 0 ke PC 2. Nah, di sini failed karena beda VLAN. Sebaliknya kita coba sama-sama VLAN 200, di sini sukses, dan kita dari VLAN 200 ke VLAN 100. Nah, di sini failed. Dan untuk lebih ininya kita beri nama di sini VLAN 100 agar lebih mudah dipahami. VLAN 200.
Maaf, di sini kayak salah ngetik aturan FA0 F0/3 dan di sini A0/4. Nah, begitu cara mengkonfigurasi VLAN yang mempunyai 4 PC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan materi konfigurasi routing statis dan dinamis. Konfigurasi routing statis. Routing statis atau static routing adalah proses setting routing jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Kelebihan routing statis yaitu pertama lebih aman, kedua menghemat bandwidth, ketiga meringankan kinerja dari prosesor router. Kekurangannya sendiri adalah hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama, dan juga konfigurasinya lebih rumit. Kedua, routing dinamis atau dynamic routing adalah routing yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan, dan router yang terhubung jadi IP addresses selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Jenis-jenis routing dinamis yaitu RIP atau Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, atau Open Shortest Path First, BGP, atau Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamis yaitu pertama, jika ada jalur yang rusak tetap aman, kedua, jalur ditentukan secara otomatis, ketiga, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar, kekurangannya sendiri bandwidth yang dibutuhkan lebih besar, kedua, jalur yang menentukan adalah sistem bukan dari administrator, ketiga, membutuhkan RAM yang lebih besar. Kesimpulannya dari konfigurasi routing statis dan dinamis, konfigurasi routing statis dilakukan secara manual, sedangkan konfigurasi routing dinamis dilakukan secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar dari SMKN 36 Jakarta. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi routing dinamis. Kita masuk ke router 0, lalu pilih arah CLI, lalu ketikkan enable atau N bisa disingkat-singkat. Kita masuk ke config terminal, masuk ke interface size 0, kita ketikkan berikan IP address-nya. Kita menggunakan /30, kita klik no shoot, artinya dinyalakan. Sini bisa belum terlihat ya bahwa hijau. Kita ketikkan, kita keluar, lalu ketikkan masukkan ke interface FA /1, lalu berikan IP address-nya. Kita ginikan saja daripada lama. Oke, sudah. No shit. Apakah kita lihat di sini? Exit lagi, show IP brief. Oh, tidak bisa. Ini kita, karena saya lupa menggunakan caranya, kita lihat saja di sini face ethernet 0 sudah diberikan IP 1.1 karena menggunakan network 1.0, di mana set 1.0 ini adalah network /30, berarti hanya memiliki 4 host. Kita masukkan langsung ke router satunya, ganti ke CLI. Caranya seperti tadi, tinggal conft int fa 0/0, kita berikan IP address-nya,
Ini beda ya, 192.168.1.2. Jadi tapi kalau ininya sama slashnya, subnet masknya maksudnya. Kita no shoot, tandanya udah nyala. Nama keluar, ganti ke int fa 0/1. Kita berikan IP address 9. No should. Oke. Kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah terlihat bahwa konfliknya benar. Nah, baru kita setting ulang dari router 0. Ini adalah men-setting ISPF-nya. Jadi cara men-setting ISPF-nya itu kita keluar dari interface-nya dulu. Exit. Kita masuk ke router OSPF 1. Oh, saya lupa. Maaf. Ini harusnya dikasih. Nah, kita ketikkan networknya. Network. Ini network yang pertamanya itu 192.168. Nah, ingat guys, ini tuh yang wildcard max-nya ini jadi kan /30, jadi angka dari bitnya yang tersisa di belakang itu adalah misalkan gini, saya perhatikan gini, misalkan seperti ini, misalkan ya, ada 3 angka di belakang sini misalkan. Nah, jadi ada 2. Nah, jadi yang dipakai hanyalah ini. Di sini adalah 1 dan 2, jadi tinggal ditambah. Jadi di sini kita ketikkan 0.0.0.3. Kita area 0. Kita ketikkan networknya lagi, yaitu yang dimana network router EVA 01. Kita ketikkan 4. Lalu kita keluar N. Kita masuk ke router 1 ya guys. Kita exit, terus masukkan router OSPF 2. Router OSPF 2 network 192.168.1. Wildcard mask-nya ini yang sudah saya beritahu tadi. Kita ganti ke 1.8. Oke. N. Kita masukkan ke PC 0, berikan PC IP address-nya. Titik 6 karena titik 5-nya adalah IP routernya ini adalah titik 5, jadi kita masukkan ke default gateway-nya. Oke, kita masuk ke PC 1, IP configuration, IP address, copy, ganti ke titik 10. Oh, tadi lupa saya beri ini. Oke, tapi nggak apa-apa, bisa diganti 9. Kita coba ganti ya, tadi saya lupa, maaf. Udah tandanya. Kita coba ping ke PC 1. Ini kita coba ping ke ping 192.168.1.10. Di sini kita coba
Nah, bisa. Ini kita coba masukkan ke networknya. Nah, bisa. Berarti di sini sukses ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konfigurasi routing dinamis. Ya, hanya segitu sekurangnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya kembali lagi dengan saya Damarangga Putra dari SMK 36 Jakarta. Saya di sini akan mencoba mengkonfigurasi secara statik. Tadi kan saya sudah mengkonfigurasi secara dinamis. Mari kita coba routing statiknya. Di sini saya tidak menggunakan CLI lagi. Saya akan menggunakan yang lebih simpel dan gampang. Tapi kalau CLI sih bisa opsional, orangnya mau gimana. Kita masuk ke statik. Kita masuk ke flash internet dulu. Di sini kita lihat flash internet 00 adalah IP si router yang ini. IP router 0 kita pakai. Karena ini udah network 1.0, kita masukkan jadinya 168.1.0.1. Kita ganti /30 subnet masknya. Oke, sudah. Dan yang ini karena di sini networknya adalah 1.4, jadinya kita menggunakan 1.5 IP addressnya. Nah, sudah. Kita masuk ke router 1. Misalnya kita masukkan, kita onin dulu. Ini kalau misalkan di perintah CLI ini no shoot, terus kita berikan IP addressnya 192.168.1.2. Ini kita masukkan 252 karena /30. Di sini kita masukkan 9 karena di sini di router 1 adalah PC 1 dan router 1-nya bernetworkan 1.8. Ini kalau misalkan 1.8 itu adalah network, jadi nggak bisa dipakai. 9. Langsung kita statik aja, statik routingnya. Caranya, network ini artinya adalah mana jalur yang pengen di routing. Jadi kayak network ini pengen ngehubungin ke sini nih, apa nih networknya ya. Nah, jadi kita networknya adalah 1.4. 1.1.4 255. Networknya ini /30 ya, jangan lupa. Kita berikan 192.168.1.1. 1.1 mana? Ini nih 1.1 yang router tadi kita kasih di sini karena ini 1.1. Kita coba apakah berhasil. Nah, sini berhasil. Nah, ini buat basis CLI. Nah, ini adalah perintahnya. Jika Anda ingin mencoba dari CLI, ini adalah perintahnya IP spasi root spasi IP address yang pengen dituju, terus subnet masknya /berapa, terus spasi ininya adalah via apa, via jalur router mana maksudnya. Jadi oke, kita coba di router 0-nya. 192.168.1.8. Ini kita masukkan subnet masknya /30. Masukkan IP router 1.
Oke, di sini sudah terhubung. Nah, di sini juga terlihat. Oke, kita coba tes berikan paket. Kita refresh. Jika sudah ada bacaan sukses seperti ini, tandanya berhasil. Nah, hanya itu yang bisa. Nah, ini coba kita revisi satu ya. Sini. Oke, sukses juga. Jadi itulah konfigurasi statis. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you love me, Matthew?